yang mati di tengah komunitas kaum muslimin. Ya orang-orang malas lah ya, majusi. Seumur hidupnya tidak mau bergabung jadi orang beriman, orang Islam nggak mau. Ya karena memang sepengetahuan mereka dia mati sebagai majusi, hidup majusi, mati sebagai majusi. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Sebelum saat kematiannya, bahasa itu sudah jelang-jelang mati, jelang sakaratul maut, Allah Ta'ala utus malaikat untuk datang kepadanya untuk mentalqinkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, dan dia mau mengucapkan kalimat itu, kemudian dia mati. Hidup sebagai majusi tapi ternyata dia mati sebagai muslim. Ini haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata ada sebabnya. Sebabnya apa? Pernah sekali dia ini ikram, memuliakan orang Islam di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan. Anak dia ini keluar rumah makan roti, di tangannya roti dan dimakan roti. Kemudian majusi ini dia panggil anaknya, kemudian anaknya itu dipukul. Kamu tidak puasa dan tidak menghormati orang-orang Islam yang sedang berpuasa. Itulah dia khidmat. Jadi apa? Ikram kepada orang Islam. Dengan sebab itu kemudian Allah Ta'ala menghargai sikap dia yang menghormati orang Islam, dihargai oleh Allah Ta'ala dengan 2 kalimat syahadat sebelum kematian. Itu orang kafir ya, orang kafir menghormati orang puasa. Bagaimana orang Islam yang orang beriman ada sifat ikram dengan orang-orang yang beriman, seperti apa kira-kira menghargai Allah mereka. Ya, kemudian yang ketiga, ada jenis manusia yang ketiga. Qaumun khalaqahumullah ta'ala la khidmatihi wa la li jannatihi wa humul kuffar alladhina yamutuna 'ala al-kufr. Ada kelompok yang ketiga, jenis manusia yang ketiga, yang mana Allah Ta'ala ciptakan mereka tidak untuk khidmat kepada Allah, juga tidak untuk syurga Allah. Khidmat kepada Allah pun tidak, untuk syurga Allah Ta'ala pun tidak. Siapa mereka ini? Humul kuffar alladzina yamutuna 'ala al-kufr. Orang-orang kafir yang mati tetap dalam kekafiran. Hurimu fid dunya na'iman iman wa fil akhirati yu'adzabuna bil 'adzabi wal aman. Di dunia mereka betul-betul tidak mendapat nikmat iman, dan di akhirat mereka kekal dalam neraka. Nah ini yang keempat nih, wal qismul rabi, dan kelompok yang keempat, qaumun khalaqahumullah ta'ala li khidmatihi duna jannati. Allah berfirman, kelompok yang keempat adalah orang yang mana Allah Ta'ala ciptakan dia, ada kebaikan dia untuk agama Allah, tetapi ternyata dia bukan untuk syurga Allah. Seakan-akan dia memang zahir, dia memang khidmat kepada Allah, khidmat kepada agama Allah, tetapi sama sekali dia tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk surga Allah. Kan bahaya. Dan kita sampai saat kita tidak tahu bagaimana akhirnya kehidupan kita. Di sini diceritakan, termasuk di antaranya penyebab ya, di antara sebab terjadi bencana musibah seperti ini adalah orang yang merasa dirinya lebih mulia dari orang yang ada di sekitarnya. Orang yang merasa dirinya lebih unggul daripada orang lain dari segi kemahannya. Ini diceritakan. Insyaallah di sini dinukil 2 kisah yang masyhur. Kisah masyhur itu di zaman Bani Israil itu ada 2 orang. Ada namanya Barsisah, ada namanya Bal'am. Ini zaman Musa ya, zaman Nabi Musa. Bal'am ini zaman Nabi Musa ya. Satu orang yang bahkan hebatnya luar biasa, terkenal doanya sangat makbul. Namanya doa makbul mesti ada kelebihan dari segi agama. Tapi akhir dari kehidupannya justru dia berseberangan dengan Musa, bertentangan dengan Musa, musuhan dengan Musa. Padahal tadinya
dia dapat bimbingan dari Musa. Dapat bimbingan dari Musa. Kalau bahasa kita mencapai derajat, mencapai derajat kewaliannya sebab bimbingan dari, tapi akhirnya dia jadi penentang Musa. Sampai dia ini terkenal dengan doanya yang makbul. Doanya yang sangat mustajab, doanya yang makbul itu digunakan untuk kehancuran Musa. Coba bayangkan. Dan dia ini orang diupah. Kalau kamu mau begini. Kamu kan mustajab doa. Gak ada yang menghalang-halangi kita semua rencana kita kecuali Musa. Sekarang kamu gunakan doa kamu itu untuk kehancuran Musa. Dia pakai doa itu. Dia orang yang mustajab doa. Kita tutupnya. Padahal tadinya jalan hidupnya lurus sekali. Tetapi Allah Ta'ala kuasa itu, kudrat Allah Ta'ala. Yang dia rasa doa kehancuran Musa, tapi lidahnya dibalik, dia tidak menyadari bahwa doa untuk kehancuran dirinya sendiri. Man 'adali waliyan faqad adantu bil harb. Barang siapa memusuhi kekasihku, aku nyatakan perang kepada orang itu. Dalam hadis qudsi, barang siapa menyakiti, memusuhi waliku, kekasihku, dan bil harb, aku akan menyatakan perang kepada orang itu. Contohnya benar. Dikaruniakan doa, setiap doa mustajab, doa makbul, doa makbul. Tapi karena kemudian kakinya tertutup, mustajab doanya itu dia gunakan untuk kehancuran Musa. Tetapi lidah dia balik. Allah Ta'ala balik lidahnya yang dia minta dan doa kehancuran saya makbul hancur. Ada satu lagi namanya Barsisah. Ini juga zaman Nabi Sallallahu. Bagaimana ini gambarannya saja kalau bahasa kita, dia yang punya murid, mahasiswanya, santrinya 12.000 karomah bisa terbang di udara. Kalau tingkat karomah santrinya saja seperti itu, santrinya yang terbang di udara. Mahasiswa dia itu terbang di udara. Bagaimana karomahnya? Tetapi justru di akhir-akhir kehidupannya dosa-dosa besar semua dia buat. Khamar, zina, membunuh, dan kemudian dia sujud kepada iblis la'natullah dan yasbiquhul hidayah. Ketetapan Allah mendahului dia bahwa dia termasuk orang yang malam. Maka biasa kalau malam nisfu Sya'ban kita baca doa. Karena doa itu malam nisfu Sya'ban termasuk malam di mana dikatakan Allah Ta'ala menetapkan akhir sepanjang tahun. Di situ biasa doa, in katabtani minas su'ada, ya Allah sekiranya Engkau telah mencatatku, menetapkanku di dalam daftar nama orang-orang yang bertuah beruntung, maka tetapkanlah itu, tetapkanlah ketetapan itu, jangan engkau. Tetapi sekiranya Engkau mencatat namaku di dalam daftar nama-nama orang yang malang, maka hapuslah catatan itu dan ubahlah, masukkanlah aku di dalam daftar nama-nama orang-orang yang beruntung. Karena Engkau telah berfirman dan kalamu adalah hak, yang Allah ma yasha wa yathbit illa huwa. Engkau menghapus catatan siapa saja yang Engkau kehendaki, dan Engkau menetapkan siapa saja yang dikehendaki. Dan umul kita pasti ketetapan itu, kitab catatan apa ketetapan tadi itu ada dalam genggaman, Engkau kuasa mengubahnya. Itu biasa malam nisfu Sya'ban kita baca doa. Yang semua nggak mesti harus malam nisfu Sya'ban lah, kapan saja doa. Karena kita melihat memahami sifat jais Allah Ta'ala boleh menciptakan apa saja yang dikehendaki dan tidak bisa dihalang. Sebagaimana Allah tidak bisa dipaksa, Allah jaga doa Allah Ta'ala juga tidak bisa dihalang. Boleh Allah melakukan ini, Allah boleh melakukan ini, dan itu terserah Allah. Maka sampai di sini jaga hati. Jangan pernah merasa lebih. Di sini termasuk diceritakan salah satu murid Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Salah satu murid dari Hasan Basri rahimahullah ta'ala, penyebab kemudian di akhir hayatnya dia malah melenceng adalah karena dia merasa dirinya lebih unggul dan lebih mulia dari kawan-kawannya yang lain, di antara murid-murid Hasan Basri.
rahimahullah. Maka kata ulama, senantiasa menjaga hati, jangan pernah sampai Allah melihat dalam hati kita perasaan lebih baik dari perasaan lebih baik. Dan juga begitu ketika kita melihat orang bahkan dalam kefasikan pun, jangan kemudian kita vonis dia ahli neraka. Jadi kita tetap menjauhi kefasikan itu, tapi jangan kemudian kita menghukum dia sebagai ahli neraka. Perbuatan yang dia buat maksiat betul dan haram, kita jauhi. Tetapi mengenai orang yang jangan ada ahli neraka, bisa kita putuskan seperti itu. Sebagaimana akhir hayat kita masih ghaib, tidak tahu bagaimana, begitu juga akhir hayat orang itu juga masih ghaib, bagi kita tidak tahu seperti apa. Hanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenali sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Kata ulama, selamanya akan mendatangkan manfaat untuk memperbaiki iman, menguatkan iman dan menetapkan iman. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita tetap iman dan istiqomah dalam iman, hidup mati dalam iman. Dan kita syairin ya, ulama-ulama ini biasa itu untuk memudahkan kita menghafal sifat-sifat. Kalau kita satu wujud, dua, tiga repot, apalagi kita dua. Ulama-ulama kita dulu menazumkannya, mensyairkannya, sehingga kita yang sudah payah hafal pun otomatis jadi mudah hafal. Kita syairkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud bilam maqam halafatul hawarisi riyadu linafsi wa daniya udrani kita mati, dia senantiasa tahu terus kali pahala. Ya, Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di dalam iman, hidup dan mati dalam Maulana shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi Baby
كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على
azan jangan lagi ada yang bicara azan.